Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dialena Susiawan. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di mata kuliah Seminar Jurnalistik yang berjudul Penggunaan Media Sosial TikTok sebagai Media Promosi pada Online Shop Grass and Glow yang didoseni oleh Ibu Jujur Luciana Rajagugu, S.Sos MSI. Bab 1 adalah latar belakang masalah. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial TikTok ini sangat membantu bisnis di Indonesia. Media sosial menurut Kaplan dan Hanlin merupakan layanan aplikasi online yang memungkinkan penggunanya untuk mengomunikasikan pendapat, sudut pandang, pemikiran, dan pengalaman. Penggunaan media sosial sebagai saluran informasi dan komunikasi antara produsen dan konsumen dimungkinkan. Media sosial dapat digunakan oleh pelanggan untuk membeli produk, begitu juga sebaliknya. Media sosial dapat membantu produsen memenuhi kebutuhan informasi konsumen. Manfaat menggunakan media sosial dibandingkan media sosial tradisional termasuk kemudahan penggunaan dan fakta bahwa media sosial dapat diakses secara langsung oleh semua orang berkat koneksi internetnya, karena media sosial memungkinkan penggunaan interaktif langsung dan keuntungan bersama. Media sosial dapat digunakan untuk mengembangkan koneksi atau komunikasi dua arah. Rumusan masalah yang saya ambil: 1. Apa promosi yang dilakukan oleh Grass and Glow dalam akun media sosial TikTok? 2. Faktor-faktor apa yang membuat akun TikTok Grass and Glow aktif sebagai media promosi? Untuk tujuan penelitian yang saya ambil: 1. Untuk mengetahui promosi apa yang dilakukan oleh Grass and Glow dalam akun media sosial TikTok. 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat akun TikTok Grass and Glow aktif sebagai media promosi. Dan lanjut, untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2, yaitu A. Teoritis. 1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya promosi menggunakan media sosial TikTok. 2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian berikutnya mengenai pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi. Untuk yang B, yaitu akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan oleh para pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan media sosial TikTok. Bab 2, yaitu penelitian terdahulu. 1. Penelitian yang pertama berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Media Sosial TikTok sebagai Media Promosi PT Ladara Indonesia tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat konten promosi di aplikasi TikTok sebagai salah satu media promosi Ladara Indonesia. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Yang kedua, penelitian yang kedua berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Media Promosi Baru oleh biggissimo.id di masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi oleh biggissimo.id di masa pandemi. Landasan teori yaitu media sosial. Media sosial adalah media sosial, yaitu sebuah media di internet yang memungkinkan penggunaan untuk mempresentasikan diri dan melakukan interaksi bekerja sama, berbagi, komunikasi sosial dengan penggunaan lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial dapat diartikan sebagai media online yang menggunakan internet, di mana para penggunanya dapat langsung berinteraksi, berpartisipasi, dan berbagi isi atau kontennya. Selanjutnya, untuk kerangka berpikir, penggunaan aplikasi TikTok. Di sampingnya ada sebagai media promosi online shop Grass and Glow. Di bawahnya ada menciptakan komunikasi dengan pelanggan baru dan meningkatkan nilai produk dari Grass and Glow. Selanjutnya, pendekatan penelitian, yaitu objek penelitian dalam penelitian ini adalah penggunaan media sosial TikTok sebagai media promosi pada online shop Grass and Glow. Nama pengguna akun TikTok adalah @grassandglow.id. Akun TikTok tersebut memiliki jumlah pengikut sebanyak 2.225. Untuk mengetahui aktivitas promosi yang dilakukan oleh akun TikTok @grassandglow.id dan untuk mengetahui faktor-faktor pembentuk media sosial TikTok sebagai media promosi yang efektif, maka peneliti menggunakan paradigma konstruksif. Paradigma konstruksif bertujuan untuk memperoleh pengertian rekonstruksi penelitian kualitatif sehingga ditemukan pengertian yang mendalam dari
publik maupun individu. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan diperoleh dengan observasi dan wawancara. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Cara penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif sehingga didapatkan data yang hasilnya berupa rangkaian kata dan kalimat. Untuk selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam proses sebagai sasaran. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tim dari Grass and Glow yang terdiri dari divisi Social Media Manager dan Social Media Specialist. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam penulisan ini yaitu 1. Komitmen posting video, 2. Memberikan informasi di dalam video tersebut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang penulis digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode paradigma konstruksivitas dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi non-partisipan, wawancara bertahap, dan dokumentasi pribadi. Metode dan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan uji keabsahan data. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Menurut Patton yang dikutip oleh Moleong, dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis melakukan teknik analisis framing dengan menggunakan pendekatan Zhongdang, Penn, dan Gerald M. Kosikci. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.